Setelah terpisah dari teman-temannya, Luffy berhasil mencapai Marineford dan menyelamatkan kakaknya yang akan dieksekusi. Akan tetapi, Ace tewas dan Shirohige menemui ajalnya. Dengan kedatangan bajak laut Akagami, perang besar di Marineford pun selesai. Sedikit menyoroti keadaan dunia setelah peperangan. Awalnya, orang-orang kebingungan karena Den Mushi mereka tak ada sinyal. Tak lama, pengumuman pun mulai terdengar. Pengumuman itu memberitahukan bahwa Angkatan Laut memenangkan perangnya melawan Shirohige. What's that? Teman. Kayak itu tuh ini wah, yang sesuai tasnya. Namun di luar medan perang terdapat 7 kapal. Mereka adalah orang-orang yang akan berperan besar di era baru dan telah menyaksikan pergantian era yang sangat menentukan ini. Kaigunban ni makikomare, anatana nakama to shikamo. Natte tekito naru otogo da. Zero. No. Akagami, Kaido. Big Kuma, perang terbesar sejak dimulainya era bajak laut. Berita tentang perang besar Marineford yang dimenangkan oleh Angkatan Laut itu dalam sekejap tersebar ke seluruh dunia, dan orang-orang merayakan berita tersebut seperti di East Blue, West Blue, South Blue, North Blue, dan Grand Line. Meskipun beberapa fakta sebagian besar sejarah dihilangkan dan disebarluaskan, kemenangan Angkatan Laut menjadi topik yang mencolok. Orang-orang bergembira akan berita itu dan tak menyadari sesuatu. Kemenangan Angkatan Laut hasil peperangan tersebut tak hanya dibutuhkan untuk kedamaian. Contohnya di Pulau Woodvolton di Dunia Baru. Pulau yang telah jadi daerah teritori Shirohige diinvasi oleh para bajak laut. Sedikit menyoroti Sengoku yang masih berdiam di Marineford. Dia mendapatkan laporan mengenai situasi di Impel Down, yang mana Magellan sedang sekarat. Ia juga berjanji akan bertanggung jawab atas kegagalannya menjaga Impel Down, dan akan bunuh diri untuk pertanggung jawabannya. Tentu saja Sengoku tak membiarkan hal itu terjadi, dan malah terfokus pada penjara level 6 yang sudah acak-acakan. Hal itu dikarenakan oleh Kurohige yang membebaskan para tahanan terburuk di dunia. 5 di antaranya menjadi kru Kurohige, dan sisanya kabur dari level 6. Awalnya Sengoku memerintahkan untuk memberikan poster buronan untuk tahanan yang kabur dari level 6, tapi kabarnya pemerintah dunia memerintahkan untuk merahasiakan pelarian tahanan level 6, karena jika kabar itu tersebar, akan menodai pemerintah dunia. Mendengar hal itu tentu membuat Sengoku naik darah. Omaiwa mo shichibukai no. Di sisi Moria dan Doflamingo, mereka malah berselisih. Moria kalah telak oleh Doflamingo. Penyerangan Luffy pada Moria atas perintah dari atasan yang jabatannya lebih tinggi dari Sengoku. Rally ke kapal selam Lau. Beppo kepanasan karena mereka berada di bawah lautan. Karena Beppo minta untuk menghirup udara segar sebentar, mereka naik ke permukaan. Setelah naik, di atas sudah ada buah Hancock yang menanyakan kabar Luffy. Ia kesana menggunakan kapal Angkatan Laut yang telah dijadikan batu. Lau juga keluar. Ia memberitahu kabar Luffy bahwa Luffy benar-benar kritis di ambang kematian. Ivankov dan para bawahannya juga menunjukkan diri, yang ternyata mereka bersembunyi di kapal yang Hancock menaiki. Jinbei yang sangat gelisah dan masih sakit keluar dari ruangan operasi. Ia mengatakan bahwa dirinya sangat gelisah dan tak bisa beristirahat. Tapi rasa sakit kehilangan Luffy jauh lebih besar dari rasa kehilangan dirinya. Jadi lebih baik mengkhawatirkan Luffy saja. Dikarenakan membawa Luffy di lautan terlalu berbahaya dan takut ketahuan pemerintah dunia, Hancock akan membawa Luffy ke Amazon Lily dan dirawat di sana. Di West Blue, tepatnya di suatu pemukiman yang dijaga oleh Angkatan Laut, para bajak laut malah menggila di sana. Para Angkatan Laut juga kebingungan. Mereka kira kemenangan Angkatan Laut akan membuat para bajak laut ketakutan. Namun nyatanya malah sebaliknya. Di Woodvolton, di mana pulau itu adalah wilayah kekuasaan Shirohige, langsung diserang para bajak laut. Padahal para penduduk pulau itu merasa tenang dengan berkibarnya bendera Shirohige di pulau mereka. Pada intinya situasi seluruh dunia menjadi tak terkendali. Kembali ke beberapa saat, Luffy, Jinbei, dan lainnya akhirnya memutuskan untuk mengikuti saran Hancock. Mereka melewati Calm Belt dengan pengawalan dari kapal bajak laut Kuja. Ivankov dan para pasukannya juga pamitan dengan mereka. Ia menyerahkan penjagaan Luffy pada Jinbei.
Dan singkatnya, Hancock dengan membawa Luffy, Jinbei, dan kapal laut telah sampai di Amazon Lily. Awalnya, para kesatria wanita menyerang mereka. Namun setelah dijelaskan oleh Hancock langsung, mereka pun paham alasannya. Luffy gawe Hakubi Komunoja. Hancock juga memerintahkan mereka membawa Luffy ke Kastil Kuja. Tapi Yonba menolaknya karena itu melanggar aturan mereka. Walaupun Luffy jadi pengecualian, tapi tidak untuk Jinbei, Lau, dan lainnya. Lau juga tak masalah akan hal itu, dan tak terlalu memikirkannya. Tapi jika hanya Luffy saja yang bisa masuk, alat medis di Kuja tak selengkap di kapal mereka. Akhirnya Yonba memberikan tempat untuk mereka di area Teluk Amazon Lily. Singkatnya, 2 minggu telah berlalu. Lau dan yang lainnya yang merawat Luffy menempati area Teluk Pulau Wanita itu. Para kru bajak laut dari Lau sudah bosan menempati teluk itu. Yang mereka nikmati hanyalah waktu makan yang diberikan para kesatria wanita saja. Itu pun pemimpin mereka melarang mereka berkomunikasi lebih jauh dengan para lelaki. Sedangkan di sisi Luffy yang masih koma dengan segala trauma dan mimpi buruknya, ia bangun dengan keadaan chaos dan sengsara. Tak bisa apa-apa selain mengejarnya, Jinbei terus menanyakan keadaan Luffy pada Lau. Menurut Lau, jika perbani terbuka, maka besar kemungkinan Luffy bisa mati. Kabar Luffy yang telah sadar pun sampai di telinga Hancock. Hancock yang tidak senang akhirnya bisa melegakan nafasnya sedikit. Ia pun langsung bersemangat untuk memberikan Luffy makan dan ia sendiri yang akan memasaknya. Di balik rasa khawatirnya Yonba pada Hancock sebagai ratu, ia lebih memikirkan bagaimana Luffy bisa sampai sejauh itu. Sejak tragedi viral di Sabaudi, ke Impel Down, dan berhasil selamat di Marineford. Ini benar-benar keajaiban yang sepertinya diatur oleh dewa. Sedangkan Lau dan para krunya terus berdiam di sisi teluk. Mereka juga agak tahu kemana Jinbei dan Luffy pergi. Yang ternyata Luffy sedang tantrum dan menggila di tengah hutan. Tak lama Jinbei menemuinya. Ia pun mengungkapkan kenyataan pada Luffy. Bukan hanya fisiknya saja yang kritis, tapi mental Luffy benar-benar kacau. Peperangan besar di Marineford meninggalkan bekas luka tak terlupakan di dunia ini. 10 tahun yang lalu di East Blue, di sebuah desa kecil bernama Desa Fusa, tempat di mana orang-orang hidup dengan damai. Tak jauh dari desa, terdapat sebuah tempat bernama Bone Kolbo, dan hanya orang yang kuatlah yang bisa bertahan hidup di tempat itu. Di sana, terdapat aki-aki bernama Garp 10 tahun yang lalu, dan Luffy kecil yang dibawa paksa oleh Garp ke Bone Kolbo. Alasan Garp membawa Luffy kecil ke tempat itu, karena di desa Fusa, Luffy terus berkeinginan menjadi bajak laut, dan malah terinfluence oleh Shanks yang sempat mampir ke desa itu beberapa waktu lalu. Padahal Garp menginginkan cucunya itu menjadi angkatan laut hebat. Apa po? Singkatnya, mereka sampai di suatu rumah di tengah hutan. Yang ternyata pemilik rumah itu adalah seorang bandit gunung bernama Curly Dadan, beserta para anak buahnya yang sudah mereka anggap keluarga. Tentunya kedatangan Garp membuat kaget mereka. Ditambah mereka terus meminta belas kasihan Garp, karena telah menitipkan Ace sejak bayi dan sudah 10 tahun lamanya. Tak peduli akan hal itu, Garp meminta Dadan kembali mengasuh bocil lain. Ia adalah Luffy. Tentu saja Dadan menolak. Ace saja sudah membuat mereka muak. Ini malah ditambah satu anak Arab lagi. Cuma tanu. Hah? Si? Ya, nos, no hoja. Ya sudahlah, Garp akhirnya mengancam mereka akan dijebloskan ke penjara karena mereka adalah bandit. Tapi setelah dipikir-pikir, membusuk di penjara akan lebih baik ketimbang ngurusin anak-anak terkisan Arab gila dengan waktu yang lama. Luffy yang sedari tadi kuisar kecil gak jelas diludahin sama Ace. Garp yang tahu Ace di sana langsung mengenalkan Luffy bahwa ia akan jadi kakaknya dan mereka akan tinggal bareng. Anjir. Dadan juga tak bisa apa-apa selain pasrah atas keputusan Garp. Mengurus 2 bocil kematian itu sama saja seperti ditahan di level 6 Impel Down baginya. Ace juga terus mengabaikan Luffy, sampai Luffy harus mencarinya ke dalam rumah. Namun di dalam rumah yang isinya bandit doang, membuat Luffy hendak diculik. Tapi setelah mereka diberitahu Luffy adalah cucu Garp, mereka tampaknya putus asa. Waktu makan pun tiba, karena mereka adalah para bandit, cara mereka makan pun benar-benar tanpa adab. Luffy tak kebagian dan hanya diberikan semangkuk nasi oleh Dadan. Disinilah Dadan menakuti Luffy.
bahwa rumah ini adalah rumah keluarga bandit gunung yang kejam. Jika Luffy ingin makan banyak, maka ia harus berusaha sendiri seperti Ace. Bukan yang leluh atau ketakutan, Luffy malah termotivasi untuk menjalani hari kerasnya esok hari. Karena ia akan menjadi raja bajak laut. Ace yang sudah selesai makan langsung pergi. Luffy yang tahu langsung mengejarnya dan mengajaknya berteman. Tapi Ace malah acuh dan menumbangkan pohon agar Luffy tak mengikutinya lagi. Tapi ternyata Luffy masih terus mengikutinya. Akhirnya Ace membuat Luffy jatuh ke jurang. Sorenya, Ace sudah pulang dan seperti biasa membawa banyak daging. Dogra dan Magra juga menanyakan Luffy karena terakhir ia mengejarnya. Tapi Ace benar-benar tak peduli soal Luffy. Sampai malam pun Luffy tak pulang. Tentunya ini membuat Dogra dan Magra ketakutan oleh Garp. Si Dadan juga belum terlalu peduli pada Luffy di sini. Di malam itu, Ace mendengar celotehan Dadan yang sedang mabuk. Saat itu Dadan berbicara bahwa ia juga sudah tak peduli pada Ace. Jika Ace mati pun mungkin itu sudah takdir sama seperti ayahnya yang iblis. Anak iblis pasti sama seperti iblisnya sendiri. Yang Dadan khawatirkan hanyalah nasibnya karena takut ketahuan pemerintah dunia. Di sini Ace juga terkejut mendengar ucapan Dadan diam-diam. Singkatnya seminggu telah berlalu. Pada malam hari yang sunyi, anjing menggonggong karena Luffy sudah kembali. Dadan pun bangun dan agak menyesali karena Luffy malah kembali. Karena Luffy nyatanya tidak mati, Dadan pun membawanya ke kamar Ace dan langsung menyuruhnya tidur. Esoknya, Luffy yang tahu Ace akan pergi, lagi-lagi mengejarnya dan pengen ikut. Altinina! Jadi... Eza! Agazina! Yushinai. Eza! Bahkan 8 hari berturut-turut Luffy terus mengejar Ace. Luffy tak pernah menyerah. Bahkan sampai 2 bulan pun tak peduli hujan ataupun badai angin. Luffy tak pernah menyerah mengejar Ace. Hiwa hishini Ace. Mengejar Ace sudah menjadi tugas utama bagi Luffy. Sampai-sampai Luffy hendak jadi santapan binatang terbuas di hutan itu. Hendak saja Ace menyelamatkan Luffy, ada beruang besar dan mereka malah bertarung. Luffy yang berhasil kabur hanya bisa tergeletak memandangi hentinya hujan menjadi pelangi. Sekarang Luffy bisa mengejar Ace atas usaha dan beraneka macam luka yang dibawanya. Di tempat yang isinya rongsokan semua, ada 2 orang yang sedang membawa karung berisi harta. Dengan celotehan mereka berdua, Ace mendengarnya dan berniat merampok harta itu. Sedangkan Luffy yang baru saja sampai di sana bertanya-tanya tempat apa sebenarnya ini. Tempat ini adalah bagian selatan dari Mount Kolbo, di mana keluarga Dadan tinggal. Tempat yang dipenuhi timbunan sampah berasap. Semua yang terbuang berada di tempat ini. Dan tentu saja orang-orang terbuang juga hidup di tempat ini. Tempat liar di mana kekuatan hukum tidak berlaku. Tidak adanya dokter membuat tempat ini menjadi sumber penyakit dan kejahatan. Tempat ini bernama Grey Terminal. Luffy terus mencari di mana Ace berada. Padahal Ace sedang merampok harta 2 orang tadi. Saking busuknya tempat ini, jika ada orang yang menemukan sesuatu berharga, langsung diburu semua orang. Akhirnya Luffy melihat Ace dari kejauhan, di mana Ace masuk ke hutan di antara Mount Kolbo dan Grey Terminal. Ace ternyata menemui rekannya bernama Sabu yang seumuran dengannya. Mereka pun menyatukan hasil jarahan mereka. Sudah genap 5 tahun mereka telah mengumpulkan uang di tabungan bajak lautnya. Mereka bertujuan untuk pergi dari East Blue dan pergi ke tempat yang tak pernah seorang pun bayangkan. Dan tentunya berlayar ke lautan dan menjadi bajak laut. Uang yang mereka kumpulkan adalah modal awalnya. Mendengar soal bajak laut, si Luffy terus teriak-teriak buat ikutan. Karena di sana tempat persembunyian mereka. Ace dan Sabo langsung mengikat Luffy.
Mulai motomodachi. Sekarang masalah mereka adalah bagaimana menutup mulut si Luffy yang sudah tahu tujuan mereka. Awalnya mereka akan membunuhnya, tapi karena Sabo dan Ace tak mampu, akhirnya teriakan Luffy terdengar seseorang di area itu. Korosu. Yosh. Maka, siskan shiro. Yang secara kebetulan ia adalah Porcemi dan dua anak buahnya yang uangnya dicuri oleh Ace. Tapi saat mereka bertiga bersembunyi, si Luffy tiba-tiba malah tertangkap oleh Porcemi gak tahu gimana caranya. Katanya mutensu. Tes. Tindayo. Luffy beneran bego karena manggil-manggil nama Ace. Porcemi jadi tahu bahwa Luffy ada hubungannya dengan Ace. Jadinya mereka menanyakan Ace dan hartanya yang dicuri pada Luffy. Lagi-lagi Luffy gak bisa bohong. Walau bohong pun mukanya ketahuan. Alhasil si Luffy dibawa oleh mereka. Ace dan Sabo panik. Sudah pasti Luffy akan memberitahu keberadaan simpanan mereka. Jadinya mereka berniat memindahkan semua tabungannya. Sedangkan di markas Porcemi, Luffy terus dihantam oleh mereka. Hayat, singkatnya, Sabo sedikit mencari tahu kabar Luffy, yang mana si Luffy masih dihajar oleh Porcemi selama itu. Berarti si Luffy tak mengatakan apapun dan terus-terusan dihajar oleh mereka. Ace juga berhasil memindahkan semuanya. Dengan segala kepanikannya, Sabo memberitahu Ace bahwa Luffy tak memberitahu apapun pada Porcemi. Di sisi itu, Kapten Bajak Laut Blue Jam alias kaptennya si Porcemi terus menanyakan kabar harta yang dicuri para bocil. Jika Porcemi tak bisa diandalkan, ia sendiri yang akan turun tangan. Luffy terus saja menutup mulutnya. Ia dihajar habis olehnya. Bahkan untuk berteriak saja ia tak mampu. Tak lama Ace dan Sabo datang menyelamatkan Luffy. Pada akhirnya Ace dan Sabo berhasil mengalahkan mereka dan membawa Luffy. Malamnya Porcemi didatangi oleh kaptennya dan ia akan mengambil alih urusan itu. Di tengah hutan, Luffy terus menangis. Alasan Luffy tak memberitahukannya karena ia takut tak ditemani oleh Ace dan Sabo. Karena ia sendirian dan tak punya teman di sana. Ia tak bisa pulang ke desa Fusa dan benci dengan bandit gunung. Makanya ia terus mengejar Ace untuk ikut main. Disinilah awal Ace mulai menerima Luffy dan benar-benar menjalin persaudaraan walau mereka terpaut umur 3 tahun. Sioi, tunggu tau me. Udah banget mereka. Cari semua deh. Sabo akhirnya memisahkan mereka. Ia pun mulai paham bahwa Bajak Laut Blue Jam akan terus mencari mereka bertiga. Jadi mereka akan pindah ke suatu tempat yang lebih aman. Paginya Deden dan lainnya dikagetkan dengan adanya 3 bocil di rumah mereka. Serius, saat Sabo mengenalkan dirinya, Deden kesal dan sepertinya pernah mendengar namanya. Tapi balik lagi, Deden sudah tahu bahwa bocah ini bakal tinggal bareng sama mereka. Ia juga jadi pasrah dan mengizinkan 3 bocah itu tinggal bersama mereka. Abo! Oh, berak. Arigato. Tada. One wa ie de sentaku to. Setelah itu mereka pun pergi untuk menjalani aktivitas seperti biasa. Sabo juga mengabari Deden bahwa kemungkinan nanti akan ada Bajak Laut Blue Jam datang. Mereka bertiga pun memutuskan untuk makan dulu. Walau si Luffy cuma dikasih buntutnya doang. Sabo juga ingin melihat kekuatan Luffy. Dengan senang hati ia pun menunjukkannya. Saat Luffy menjadi bulat, Ace menjadikannya bola. Yang pada akhirnya Luffy dicaplok buaya dan mereka berdua membunuh buaya itu dan menjadikannya santapan. Sebelum pulang, mereka bertiga ngecek keadaan Grey Terminal dan benar saja di sana banyak orang yang mencari mereka.
tertua. Berhasil kabur, mereka pun memilih bersembunyi sampai keadaan aman kembali. Sedangkan di sisi Dadan lainnya, mereka sedang berdiskusi soal Blue Gem yang Sabu katakan. Kemungkinan anak-anak itu berurusan dengan mereka. Awalnya mereka putus asa karena takut melawan para bajak laut. Tapi gimana nantilah, mereka juga nggak tahu harus ngapain. Sabu Luffy pun pulang dengan buayanya. Intinya, Sabu jadi tinggal di rumah bandit. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dengan bertarung melawan binatang buas di hutan dan di gunung, bahkan dengan berandalan kota dan bajak laut tepi teluk. Pada akhirnya, orang-orang di kerajaan mendengar kabar tentang keributan yang mereka buat. Singkatnya, setelah mereka tinggal bersama, mereka juga berlatih bertarung bersama. Mereka bahkan berduel sebanyak 100 kali sehari. Ace dan Sabu mengalahkan Luffy sebanyak 50 kali. Sedangkan Ace dan Sabu selisih 2 angka yang dimenangkan Ace. Setelah itu mereka pun berburu buaya untuk makan siang mereka. Amazing! Bagian utara dari gunung terdapat suatu tempat bernama Great Terminal, dan tak jauh dari sana berdiri dinding besar yang melindungi kota. Hanya ada satu jalan masuk menuju tempat itu, tempat di mana sampah dibuang setiap harinya. Dan Great Terminal lambat laun menjadi sebuah kota yang menjanjikan. Yo, uri sabaiteiru. Moi mate. Saat itulah Ace, Sabu, dan Luffy masuk ke sana dengan menyamar untuk menjual seekor buaya. Sesekali mereka dibegal setelah masuk ke kawasan orang biasa. Tapi tentu saja mereka dapat melawannya. Yo, Kaifa! Hah? Untuk masuk ke kota utamanya ada dinding lain yang membatasi. Di balik dinding itu adalah tempat bagi para bangsawan tinggal. Dan di tempat itu bernama Kerajaan Goa, buah negara yang tak ada sampah kotor di dalamnya, dan dicap sebagai tempat paling indah di East Blue. Luffy lahir di desa Fusa, sebuah tempat yang mungkin telah terlupakan walaupun desa itu masih termasuk daerah negara ini. Juga tenang, mata kaca, pultuni umat. Pun setelah urusannya menjual buaya beres, mereka pun makan di restoran. Sabu menunjukkan suatu semacam emas dengan lambang khusus yang membuat mereka dibawa ke ruang VIP. Dan akhirnya mereka bisa makan ramen sepuasnya. Ujek semua panas. Pada akhirnya mereka ketahuan dan diburu para polisi kota. Saat lari, Sabu dipanggil oleh seseorang dan memintanya untuk pulang. Namun Sabu menghiraukan panggilan itu. Sabu, mana sih? Ace dan Luffy yang kepo siapa orang tadi terus mencecar pertanyaan pada Sabu. Menurut mereka, seorang saudara tak menyembunyikan rahasia. Sabu pun memberitahu bahwa paman tadi adalah ayahnya. Sabu sebenarnya berasal dari keluarga bangsawan. Alasannya Sabu tak bisa bebas sesuai keinginannya. Sang anak hanya dijadikan alat untuk menaikkan status keluarga saja. Ayah dan ibunya selalu memaksa Sabu untuk belajar dan suatu saat menikah dengan keluarga bangsawan yang lebih tinggi lagi. Ayahnya benar-benar tak memperhatikannya dan bahkan sering memarahinya. Saat Sabu melawan pembulian yang dilakukan anak dengan kasta lebih tinggi, ia juga malah disalahkan, bahkan oleh ibunya sendiri. Pada intinya, mereka hanya mementingkan uang dan status sosial. Saat itu pun Sabu memilih kabur dari rumah dan hidup dengan orang-orang yang dibuang di Great Terminal. Ia merasa diterima di sana. Mereka jauh lebih baik daripada hidup bersama para bangsawan busuk di kota. Maka dari itulah ia akan mencari kebebasannya dan pergi dari negeri itu. Setelah mendengarnya, Ace dan Luffy jadi bersemangat. Mereka bertiga mengobarkan semangat untuk jadi bajak laut dan meraih kebebasan bersama. Oh my god. Demo, kaizoku ni no sore dake wa tettai ne. Singkatnya, Ace maling sake dari Dadan. Untuk menjalin persatuan bahwa mereka bertiga adalah saudara, mereka pun meminum secawan sake bersama. Walau suatu saat mereka tak akan bersama satu kapal. Ya. Singkatnya, Dadan yang baru bangun dicerahnya pagi hari malah terjeblos kejebakan yang para bocah buat. Sedangkan para bocah terus melakukan petualangan mereka ke penjuru kota.
Sorenya setelah memburu rusa, mereka makan dengan heboh seperti biasa. Hai, kenapa? Bahkan setelah Dadan beres-beres rumah sampai bersih, para anak Arab itu pun kembali ngacak-ngacak. Tak habis sampai di situ, Dadan yang tidur pula sampai mimpi kembali muda lagi, langsung tertimpa Luffy karena mereka malah ngereog di kamar atas. Makanya setelah pagi tiba, Dadan yang kurang tidur kesal karena anak-anaknya gak bisa diatur. Tapi karena ketakutan sama Garp, ia gak bisa ngusir anak-anak itu. Kebetulan hari itu ada Makino dan wali kota yang menjenguk Luffy di rumah Bandik Dadan. Tentu saja Luffy menjalin hubungan erat dengan Makino dan wali kota. Ziga era sunis enggak. Doang, toyin, semua suka. Makino memberikan oleh-oleh baju untuk Luffy, Ace dan Sabo. Walau Ace agak gengsi makainya, tapi jiwa bocahnya dapat terlihat setelah bersama Makino. Makino juga berada di sana sampai malam. Mereka makan malam bersama. Saat terus berbincang mengenai mimpi bajak laut mereka, diam-diam Garp sudah ada di belakang mereka. Tentu saja Garp langsung menampol di cucu-cucunya dengan kasih sayang. Tak lupa juga ia menampol Sabo biar rata. Hai, apa sih mata? Lu itu bosin pakai bunga? Ya, harus jaga. Ini. Lupa mati. Aisyah. Di tengah malam, karena Ace, Luffy, dan Sabo ketakutan pada Garp, mereka pun memutuskan untuk tinggal sendiri dan keluar dari rumah Dadan. Setelah pagi tiba, Dadan langsung panik dan membangunkan Garp. Tapi si Garp tak terlalu mempedulikannya dan malah pulang karena katanya liburannya sudah selesai. Sayonara. Kang aja setelah Ace dan lainnya pergi dari rumah, Dadan berusaha bodo amat sama anak-anak itu. What Nah, ketika hujan turun, akhirnya Dadan mengkhawatirkan anak-anaknya. Sembari gengsi, ia akhirnya memerintahkan bawahannya untuk mencari 3 bocil itu. Di tengah hutan, setelah hujan reda, Sabo memberitahu ide bagus pada 2 saudaranya. Mereka akan membuat markas dengan memanfaatkan sumber daya dari Great Terminal. Setelah semuanya selesai dan mengibarkan bendera ASL, mereka juga membuat jebakan di sekitaran markasnya. Mereka juga bisa melihat desa Fusa, Great Terminal dan sekeliling dataran pulau mereka dari atas dengan indah. Lalu ngehalu jadi bajak laut. Di sana, Dogra juga sudah tahu keberadaan mereka bertiga. Saat Dadan benar-benar khawatir pada 3 anaknya itu, Dogra langsung memberitahu keberadaan mereka. Makanya saat malam hari, ia langsung melihat 3 anaknya yang sedang tertidur. Dengan jiwa keibuannya, ia hendak membetulkan selimut Luffy, namun malah dihantam jebakan yang mereka buat. Makanya Dadan jadi malas dan memilih buat pulang. Yang penting anak-anaknya aman sentosa. Salju telah turun. Sabo, Luffy terus berlatih dengan berburu beruang. Luffy juga bahagia karena beruang itu adalah buruan pertamanya. Tapi saat ia merayakannya, malah ada macan raksasa yang akan mengambil buruan pertama Luffy. Awalnya Luffy tak rela buruannya dibiarkan untuk si macan. Namun karena macan itu terlalu kuat, Ace dan Sabo membawa kabur Luffy. Malamnya mereka juga hanya mendapatkan buruan kecil. Tapi karena Luffy terus kecewa, ia malah bermain-main sampai menjatuhkan buruannya dan mereka gak makan semalaman.
Saat hendak tidur dalam kelaparannya, Luffy merasa bersyukur memiliki saudara. Ia juga meminta Ace dan Sabo jadi krunya nanti. Tentu saja mereka berdua menolak dan lebih memilih jadi kaptennya. Akhirnya Luffy menyarankan ide, jika di antara mereka ada yang bisa mengalahkan macan tadi, maka ialah yang akan jadi kaptennya. Sih. Besoknya, setelah persiapan untuk mengalahkan si macan, mereka malah menemui beruang yang sama kuatnya. Aku, Kak? Kita deh. Tapi kekuatan mereka belum cukup untuk mengalahkan beruang itu. Untung saja ada kakek-kakek bernama Naguri dari Great Terminal yang dapat membuat beruang itu pergi. Yes. Karena si kakek itu bisa menggunakan haki, Luffy jadi teringat dengan Shanks. Sorenya mereka pun makan bersama kakek itu. Si kakek ternyata adalah mantan kapten bajak laut dan mereka kalah total saat melawan Raja Bajak Laut Roger. Mereka pun terus membicarakan Roger sampai membuat Ace pundung dan pergi dari sana. Luffy juga malah minta dilatih sama kakek itu, sedangkan Sabo memberitahu mereka bahwa Ace sedang tidak baik-baik saja karena ayahnya Ace adalah Roger. Jadi mereka harus berhenti membicarakan Roger karena Ace tak terlalu suka dengannya. Sabo juga menambahkan tidak semua anak selalu bahagia hidup dengan orang tuanya. Naguri tentu paham karena Ace pasti selalu terhantui nama ayahnya itu. Setelah Sabo dan Luffy pulang, si Luffy malah langsung nyerocos lagi soal Roger. Tentu itu membuat Ace marah. Disinilah hubungan mereka bertiga jadi kacau dan mereka terus berselisih. Sedangkan ayahnya Sabo sedang mempekerjakan bajak laut Blue Gem untuk menangkap Ace. Di sisi dan ia kaget karena membaca headline berita hari itu yang mengabarkan bahwa akan ada orang penting yang berkunjung ke kerajaan gua. Singkatnya, Ace dan Sabo terus berusaha mengalahkan macan raksasa, tapi lagi-lagi mereka dikejar. Sorenya karena perselisihan kemarin, Ace jadi acuh pada Sabo. Bahkan ia juga tak memperdulikan Luffy lagi yang sudah seminggu berlatih bersama si kakek Naguri. Kebetulan satu pohon besar runtuh di dekat mereka. Dan yang melakukan itu adalah Luffy. Karena sudah seminggu gak ketemu, mereka pun bermalam bersama. Luffy juga menunjukkan hasil latihannya yang belum seberapa. Naguri juga memberitahu bahwa latihannya hanyalah memotong kayu. Hal itu dilakukan untuk membentuk otot dan kekuatan Luffy. Kebetulan Ace juga menanyakan soal Roger pada kakek Naguri. Di sanalah Naguri menceritakan bahwa Roger adalah orang yang berbeda. Wajar jika mereka kalah telak. Tapi justru dengan kebaikan Roger, ia tak membunuh Naguri dan krunya sama sekali. Cerita Naguri tentu bertolak belakang dengan apa yang Ace tahu, bahkan sikap Naguri juga berbeda dengan orang-orang yang Ace tanyai. Naguri juga mengerti perasaan Ace. Jika Ace benar-benar anak dari Roger, pasti akan sangat berat karena terus dibebani nama itu di pundaknya. Apalagi banyak sekali yang membenci orang paling terkuat saat itu. Tak tahu menahu soal itu, mereka malah bertarung. Tapi Naguri dengan mudah mengalahkan Ace. Ace juga tanggung malu dan memperbolehkan Naguri melakukan apa saja padanya. Dan Naguri meminta Ace untuk ikut dengannya. Mereka pun diajak ke pesisir rahasia, yang ternyata Naguri diam-diam sedang membuat kapal bajak laut. Naguri meminta mereka membantu membangun kapal itu, karena Naguri akan berlayar kembali untuk mencari krunya yang terpencar. Akhirnya, Ace, Sabo, dan Luffy dengan sukarela membantu kakek itu sekalian latihan fisik. Kaide waza o minak 3人の少年. Nah, saat itu kakek Naguri hendak memberitahu suatu hal penting untuk menjadi seorang kapten. Namun ia malah lupa. Saat tertidur pulas di tengah malam, Ace yang bangun langsung menanyakan apa suatu penting itu pada Naguri. Pada intinya, sebenarnya Naguri nggak terlalu tahu karena ia merasa bukan kapten yang baik. Tapi seseorang menjadi kapten atas persetujuan dari krunya sendiri. Singkatnya, kapal Naguri selesai dan bisa digunakan. Tapi sebelum memulai pelayarannya, kakek Naguri ingin melihat mereka mengalahkan macan raksasa terlebih dahulu. Mereka pun tes kekuatan sekarang. Awalnya mereka dibantai. Tapi saat Ace mengingat perkataan Naguri semalam dengan kerjasama yang apik, mereka pun bisa mengalahkan macan besar itu.
Jadi, kamu masih, mau mana? Kau tidak, kau mana? Pada, kamu nak? Ya, kecas. Ya dah. Setelah mengalahkan macan itu, Ace mengatakan bahwa ia tak mau jadi kapten dan memaksa Sabo dan Luffy. Kecuali jika mereka rela menjadikannya kapten. Naguri mulai merasa tugasnya selesai dan Ace sudah mulai paham apa maksudnya. Mereka pun berpisah dengan si kakek Naguri yang akan berlayar ke lautan. Disinilah hubungan persaudaraan mereka kembali membaik. Singkatnya, mereka menikmati angin kencang yang berhembus pada markasnya. Karena markasnya agak rusak, mereka pun mencari bahan untuk memperbaiki markas mereka ke Terminal Grey. Sabo yang menemukan teropong untuk dihadiahi pada Luffy malah bertemu bajak laut Blue Gem yang akhirnya mereka bertarung. Tapi karena mereka banyakkan, Ace, Sabo, dan Luffy kalah. Tak lama dari itu, ayah Sabo datang. Ternyata tujuan ayahnya adalah membawa Sabo pulang. Awalnya, Sabo melawan, tapi ayahnya memerintahkan bajak laut Blue Gem untuk melukai Ace dan Luffy jika Sabo tak nurut perkataannya. Makanya Sabo rela ikut perintah ayahnya dan pulang meninggalkan Ace dan Luffy. Ace dan Luffy dibawa ke markas Blue Gem, tapi untungnya mereka kagak diapa-apain. Malahan Blue Gem meminta mereka bekerja saja bersamanya, karena mereka lebih baik dari Port King yang mereka kalahkan. Untuk tugas pertama, mereka diperintahkan membawa kontak sesuai rute di peta. Di sisi Sabo, ia dipaksa memberitahu alasan yang jelas pada polisi. Tapi karena Sabo terus mengatakan hal bodoh bagi ayahnya itu menendangnya dan menyuap polisi itu untuk melakukan tugas sesuai keinginannya. Akhirnya Sabo dibawa ke rumah lagi. Di sana orang tua Sabo sudah mengadopsi anak bernama Staley yang katanya akan lebih berguna daripada Sabo. Ayah Sabo juga terus memaksa Sabo untuk belajar agar bisa menaikkan status keluarganya. Saat Sabo di kamar, Staley mendatanginya. Dengan sinis, ia berharap Sabo tak pulang lagi. Ia juga mengatakan bahwa besok Terminal Grey akan dibakar habis. Alasannya karena pemerintah dunia akan melakukan kunjungan di sekitaran East Blue. Mereka juga membawa bangsawan tertinggi dan Ribito. Keluarga kerajaan Goa tak mau Ribito melihat tempat kotor seperti Terminal Grey. Jadi mereka memutuskan untuk membakar habis Terminal Grey. Sabo yang emosi pun langsung kabur. Dan benar saja setelah ia menyelidiki sendiri, para polisi sudah menyiapkan banyak hal. Termasuk pemerintah Blue Gem untuk menebar peledak di setiap penjuru Terminal Grey. Besoknya, Sabo terus menganalisis. Orang-orang bangsawan tampak biasa saja walau sudah tahu akan ada pembakaran besar Terminal Grey. Sampai suatu ketika, Sabo bertemu bangsawan random dan bertanya padanya. Katanya para bangsawan jelas tahu pembakaran itu, namun mereka pura-pura menjalankan hidupnya seperti biasa agar orang-orang bawah tak menyadari akan dibakar bersama sampah-sampahnya. Tentu Sabo langsung panik dan kabur. Yang ia pikirkan saat itu adalah Ace dan Luffy. Yes, tuh ya kan itu tuh. Sembari memikirkan dua saudaranya itu, Sabo terjatuh dan tertangkap oleh para polisi. Sementara Ace dan Luffy emosi setelah diberitahu mengenai pembakaran Terminal Grey. Tapi Blue Gem malah membekukan mereka dan menanyakan harta yang mereka simpan. Sedangkan Sabo malah dikurung oleh ayahnya dan tidak bisa apa-apa selain menangis. Lucina, malam harinya pembakaran Grey Terminal pun terjadi. Orang-orang di dalam terminal terus berusaha menyelamatkan diri mereka. Tapi para polisi malah menghajar mereka karena polisi hanya melindungi penduduk di dalam dinding, sehingga gerbang pun ditutup. Blue Gem terus tertawa. Ialah yang membakar Terminal Grey. Karena keluarga kerajaan sendirilah yang memerintah mereka membakarnya. Dan mereka akan mendapatkan penghargaan menjadi bangsawan nantinya.
Tapi saat Blue Jay meminta gerbang itu dibuka, para polisi diam saja. Dan disinilah ia baru menyadari bahwa keluarga kerajaan hanya memanfaatkan dirinya, bahkan memfitnah Blue Jay sebagai dalang pembakaran itu. Hey, bukan orang, kuku, Sabo juga ternyata berhasil melarikan diri, tapi ia tertangkap oleh polisi dan membuat dirinya terpental pingsan. Tak lama Dragon membantu Sabo. Sabo pun mengatakan penderitaannya dan semua yang terjadi pada Dragon. Tentu Dragon merasa miris, karena seorang anak kecil polos saja sampai berpikir seperti itu. Tandanya para bangsawan memang benar-benar keji. Oh, terima kasih. Halo. Blue Jay dikhianati. Sang raja duduk dengan tenang. Para bangsawan juga tak memperdulikan pembakaran itu. Sementara Ace dan Luffy yang berusaha keluar dari Terminal Grey dicegah oleh Blue Jay. Blue Jay yang dikhianati terus memaksa Ace dan Luffy memberikan harta yang mereka simpan. Demi menyelamatkan diri, Ace pun memberikan lokasinya. Tapi sayang, Blue Jay tetap akan membunuh mereka. Ayo ini studentmu. Tapi saat keadaan benar-benar terdesak, suatu haki pun membuat semua anak buah Blue Jay tumbang. Berani usilnya. Untuk membalasnya, Blue Jay akan menembak Ace. Datang! Untungnya ibu asuh dua bersaudara itu tepat waktu menolong anak-anaknya. Luffy dan Ace bisa ditolong oleh keluarga bandit Dadan. Dengan bersungguh-sungguh, Dadan dan lainnya akan melawan Blue Jay. Tapi nyatanya mereka malah kabur. Ace berbeda. Ia malah tetap berdiri di depan Blue Jay. Melihat Ace seperti itu, tak ada pilihan lain untuk Dadan selain memerintah semua bawahannya pulang. Sedangkan dirinya akan bertarung bersama Ace. Nani, kodo. Para warga Terminal Grey yang sudah putus asa tiba-tiba dibantu oleh suatu angin yang membuat api di sana redup sementara. Angin itu memberikannya jalan ke sebuah kapal, yang ternyata di kapal itu ada para pasukan revolusioner, Ivankov dan juga Kuma termasuk. Dengan visi misinya untuk membebaskan dunia yang telah rusak ini, Dragon pun mengajak mereka semua ikut untuk merubah dunia demi kebebasan. Begitulah malam ini berlangsung. Ace dan Dadan masih di dalam kobaran api Terminal Grey. Paginya Luffy yang luka parah terus memaksa dirinya untuk ke Terminal Grey. Tapi ia tak bisa apa-apa. Mereka semua bersedih karena Dadan dan Ace belum pulang sama sekali. Para polisi juga membereskan abu pembakarannya. Mereka tak curiga pada orang-orang yang hilang di sana. Sabo yang baru bangun dari pingsannya terus berusaha bersembunyi karena para polisi mencarinya. Tapi sayang ia ketahuan. Sabo akhirnya dibawa ke ayahnya lagi. Dengan segala amarahnya, akhirnya dua polisi itu diminta untuk jadi pengawas khusus Sabo. Di sini Sabo sudah tak bisa apa-apa dan hanya pasrah pada keadaan. Singkatnya, Sabo hanya bisa berdiam dan belajar di sangkar kamarnya. Dua polisi juga sudah berjaga secara bergantian. Sabo sedikit mendengar percakapan dua pengawasnya, yang mana mereka berdua berharap bisa melihat dan ikut festival penyambutan Tenryubito. Hari festival penyambutan pun tiba. Ayah, ibu, dan adik angkat Sabo pergi ke sana. Sedangkan dirinya hanya belajar sembari diawasi oleh penjaga yang terus mengantuk. Sebuah acara meriah pun sudah siap. Akan ada kapal besar pemerintah dunia yang singgah di kerajaan mereka. Tapi sebuah kapal kecil menghalangi dan merusak festivalnya. Ternyata itu adalah Sabo. Ia menghajar pengawalnya yang tertidur dan mencuri kapal seseorang. Ia berniat pergi dari pulau busuk itu entah kemana. Sedangkan Tenryubito yang berada di kapal itu terus berkata sampah pada para bangsawan di kerajaan Goa. Ia juga melihat kapal kecil melewati kapal besar mereka, sehingga Tenryubito itu bernafsu meledakkan kapal yang dinaiki Sabo.
Buruknya bukan hanya kapalnya saja yang diledakkan, tapi Sabo juga sengaja diincar oleh Tenryubito itu. Sementara dalam kerusuhannya, Ace dan Deden telah pulang. Deden mengalami luka bakar yang hebat, sedangkan Luffy menangis karena khawatir pada mereka. Ace pun menceritakan apa yang terjadi pada mereka saat itu. Ace dan Deden bertarung dengan Blue Jam. Setelah mereka mengalahkan Blue Jam, mereka terjebak api yang sangat besar. Terpaksa Deden jadi benteng untuk Ace agar bisa melewati api-api itu. Mereka berhasil bertahan, tapi Deden mengalami luka berat di setiap kulitnya. Tak ada pilihan lain, Ace merawat Deden di pinggiran hutan. Ia juga mencari obat-obatan di dalam kota. Inochi o toritomete ta. Surete kaerun daro. Ace juga masih berpikir bahwa Sabo pasti mengkhawatirkan mereka berdua. Di festival yang ramai itu, sepertinya acaranya berjalan dengan lancar tanpa peduli tragedi mengenaskan pada Sabo. Deden juga menanyakan mengapa Ace tak ikut kabur sebelumnya. Ace menjelaskan bahwa perilakunya itu adalah naluri di dalam dirinya. Ia juga tak tahu dan tak bisa kabur saat itu. Seketika Deden mengingat obrolannya dengan Garp di masa lalu, bahwa Ace kemungkinan akan mirip dengan Roger ayahnya. Naluri tak bisa kabur itu diturunkan dari ayahnya. Naluri itu muncul ketika bertarung karena ia sangat takut kehilangan orang yang berharga untuknya. Sorenya, Luffy yang sedang main kayak bocah pada umumnya dihadiri oleh Dogra yang memberitahu bahwa Sabo telah mati. Disinilah Ace dan Luffy jadi chaos. Ace bahkan hendak lari untuk mencari Sabo, tapi ditahan oleh Dadan. Dadan mengatakan bahwa Ace belum cukup kuat. Jika ia sudah kuat seperti ayahnya, maka ia boleh-boleh saja melakukan apapun yang ia mau. Singkatnya, dengan drama semalaman, Ace diikat semalaman di pohon. Mereka juga mendapatkan surat dari Sabo sebelum dirinya mati. Ace pun membaca surat itu sembari mengelilingi hutan. Yang mana suratnya berisi isi hati dari Sabo sebagai saudara mereka. Sabo akan berlayar lebih dulu dari mereka untuk mencari kebebasannya. Sabo juga menanyakan siapa kakak Luffy di antara Ace dan dirinya. Tapi yang jelas mereka bertiga adalah saudara. Seketika Ace pun melampiaskan kesedihannya di sini. Singkatnya, tak biasa keluarga Deden makan dengan tenang. Mereka juga menanyakan di mana Luffy sekarang. Ternyata Luffy sedang terbenam dalam kesedihannya. Ace pun sebagai kakak berusaha menegaskan pada Luffy untuk tidak terbenam dalam tangisannya. Walau mereka sudah kehilangan harta yang dikumpulkan dan kehilangan saudara mereka. Disinilah Luffy berjanji untuk terus menjadi lebih kuat dari siapapun, agar ia bisa melindungi orang yang ia sayangi. Luffy dan Ace benar-benar tak mau kehilangan siapapun lagi di antara mereka. Ace dan Luffy berjanji akan berlayar setelah umur mereka 17 tahun nantinya. Moi no mama ni hikyo. Daki ni maasu koto da. Inaru da. Tak lama setelah penyambutan Tenryubito selesai, di sebuah desa di East Blue, Dragon naik ke kapalnya sembari membawa seseorang yang terluka. Ivankov terus menanyakan dari mana saja Dragon selama itu. Dragon hanya menjawab bahwa ia baru menyaksikan acara penyambutannya. Setelah semuanya siap, Dragon langsung menuju ke Baltigo. Setelah kejadian pembakaran itu, orang-orang gelandangan melakukan kegiatan mereka seperti biasa. Sedangkan Ace dan Luffy berlatih berdua, walau mereka saling membayangkan Sabo. Menurut Luffy, Sabo adalah kakak yang baik, tak seperti Ace yang terus memarahinya. Akhirnya mereka ribut, bahkan mereka sampai membuat daerah kekuasaan di dekat rumah Dadan. Singkatnya, saat latihan bertarung, Luffy melawan beruang besar. Ace malah tak membantunya, sehingga Luffy mendapatkan luka cukup fatal. Tentu saja sebagai kakak, Ace khawatir pada Luffy dan langsung membawanya pulang. Setelah kejadian itu, Ace benar-benar menangis karena menyesal tak membantu Luffy. Ia takut orang yang ia sayangi kembali meninggalkannya. Singkatnya, kebetulan Makino menjenguk Ace dan Luffy lagi. Ace juga meminta Makino mengajarkan sikap baik dan budi pekerti pada Makino. Ia juga meminta diajari cara berterima kasih yang baik, karena ia ingin mengucapkan rasa terima kasihnya pada Akagami Shanks yang telah menyelamatkan Luffy, adiknya, di masa lalu. Dengan waktu yang terus berjalan, Ace dan Luffy selalu bersama. Mereka kesana kemari, dan maling di kota dan melakukan hal berdua lainnya.
Sampai akhirnya waktu menunjukkan pada 7 tahun kemudian, Ace sudah berumur 17 tahun dan Luffy berumur 14 tahun. Ace pun dengan segala persiapannya mulai berlayar menjadi bajak laut dimulai di Mount Kobo. Motto tsuyoku natteru kara na, sore ni nawamete yaru. Hitotsu desu musuko Ace wa shizuka ni shukkou shita. Hanya Dadanlah yang tak mengantar Ace. Ia pura-pura cuek, padahal hatinya lembek. Dadan benar-benar menangis karena Ace telah dewasa dan menempuh perjalanannya sendiri. Tak lupa, Ace juga menitipkan terima kasihnya karena sudah dirawat oleh Dadan. Di sini tinggal Luffy lah sendirian. Ia terus melatih dirinya dan sudah jauh lebih kuat sekarang. Motto jushi wo sagete mita. Motto Tiaka! Bahkan beberapa tahun kemudian nama Ace yang jadi terkenal sampai pada Luffy. Luffy benar-benar bangga pada kakaknya itu. Beberapa tahun kemudian Luffy sudah berumur 17 tahun. Hari ini Luffy akan menempuh petualangannya sendiri. Dia terus bolak-balik pada Dadan dan lainnya. Padahal Dadan lagi-lagi pura-pura cuek pada anak bungsunya itu. Fushamura no yatsu ga bibi cuek. Satta. Jadi kare nanti. Tada! Ore, santo, omae ra wa suki da baga itte da. Doitsu wa Tentu saja kepergian Luffy membuat Dadan lagi-lagi menangis. Alasan Dadan tak pernah mengantarkan anak-anaknya berlayar karena ia benar-benar berasa kehilangan dan gengsi untuk menangis. Pada akhirnya Luffy sudah siap berlayar dengan kapal kecilnya. Tentu karena Luffy dari desa Fusa, seluruh warga desa support padanya. Or, Aceが2番目、3番目だけど、負けねえぞ叫んだりブツブツ言って。Baru saja memulai pelayarannya, Luffy sudah dibegal oleh monster laut lokal di desa Fusa. Tapi Luffy menunjukkan kekuatannya pada semua orang di sini. Nen kitaeta, ore no Dan juga berkaca-kaca karena anak bungsunya benar-benar kuat sekarang. Luffy pun terus bersemangat. Ia akan mencari kru sekarang setidaknya 10 orang saja dan tentu satu bendera bajak lautnya. Disinilah awal Luffy mengarungi lautan dan dimulainya anime One Piece. Kembali ke masa sekarang, Ace sudah tiada dan Luffy tak bisa menerima hal itu. Ia benar-benar kena mental. Bahkan ucapannya yang sering dikatakan untuk menjadi bajak laut saja, ia merasa mustahil menggapainya. Akibat dari peperangan tentu meluas. Beberapa bajak laut kecil sok-sokan menginvasi desa-desa. Garp yang pulang kampung menghajar para bajak laut itu. Ternyata desa itu adalah desa Fusa. Pulangnya Garp membuat ramai suasana di sana. Untuk menghindari invasi bajak laut, Garp memasang plang bahwa pulau itu di bawah pengawasan Garp langsung. Selain itu, warga juga takut karena ada sekelompok bandit gunung yang mengacau di desa. Tak lama bandit itu datang. Yang ternyata ia adalah Dadan. Dengan amarah yang memuncak dan menghajar Garp. Sialah! Oh, kas! Tak pernah terpikirkan untuk Dadan dan tak pernah Dadan seberani sekarang memukulin Garp. Tak lain dan tak bukan alasannya adalah kematian Ace. Sebagai ibu asuh, Dadan menangis karena anak sulungnya meninggal. Ditambah Luffy menghilang entah kemana. Dadan menyalahkan Garp karena sebagai kakek, dia tak mampu melakukan apapun untuk menyelamatkan cucunya. Untungnya Makino melerai dan mengatakan bahwa Garp lah yang menderita di situasi sekarang. Tapi Dadan membantah bahwa Luffy lah yang paling menderita. Makino juga terus mengingat kenangannya bersama Ace dan Luffy. Ia malah ikutan nangis setelah itu. Yoroshiku tanomu ze to. Chigou no ka? Ii sewa ni natta akademi no onaji kaizoku toshite yatte mite. Ore wa Ace. Omeiじゃねえか? Ore wa dare desu ka? Konyaro じゃねえか? Ore wa dare desu ka? Ore wa じゃねえか? 真面目にやってでっけえ卵がいっぱいだ。俺は甘いじゃねえか。でもエースがいっぱい。Kepala desa juga menanyakan kabar Luffy pada Garp. Garp memberitahu bahwa Luffy dibawa oleh kapal selam dan tak ada tanda kematian.
Kemungkinan ia selamat. Mendengar itu semua warga desa tenang dan juga bisa meredahkan emosinya. Sebelum ia pergi, ia mengatakan bahwa walaupun ia hanya ibu asuhnya saja, tapi ia akan terus mendukung Luffy apapun jalan yang ia tempuh. Sementara itu, di Grand Line di dunia baru dan di sebuah pulau, Shanks dan seluruh kapten divisi telah membuat pemakaman Shirohige dan Ace. Alasan Shanks membantu Marco dan lainnya karena ia menghormati Shirohige walau mereka bermusuhan sebagai Yonko. Shanks juga tahu Sengoku juga menghormatinya. Agak kami, setelah itu Shanks pergi. Disinilah Shanks merasa bahwa Ace sama dengan kaptennya yaitu Roger. Mereka sama-sama tak akan kabur dari pertarungan karena takut kehilangan orang yang dicintainya. Ika Duhi untuk kuat. Shanks juga bergumam bahwa dari tragedi ini, Luffy harusnya belajar dari setiap kemenangan dan kekalahannya agar ia menjadi lelaki sejati. Di Amazon Daily, Luffy terus mengamuk. Dengan trauma yang mendalam, Luffy tak bisa mengontrol dirinya bahkan sampai menyerang Jinbei. Luffy terus merasa dirinya lemah dan tak bisa apa-apa. Jinbei pun mengingatkan bahwa Luffy juga masih memiliki teman-temannya. Disinilah Luffy mulai tenang dan teringat teman-temannya lagi. Dia pun jadi teringat janji dengan teman-temannya bahwa mereka akan berkumpul lagi di Sabaudi 3 hari setelah kejadian dengan Kuma. Luffy, こんなとこだ。Luffy, 急いでみんなを大物つって見せるからな、Luffy。もう少し動き出して大丈夫だ。Luffy。Luffy。ほら、おはようございます。Luffy。Luffy。Luffy。Luffy。Luffy さん。Luffy。Shiwanadaがいる。Subuh baju baru. Sedikit menyeruti kru Mugiwara yang terpencar di seluruh dunia. Di Pulau Kuraigana, Zoro dan Perona terkejut karena mereka dihadang oleh para babun yang sepertinya pintar. Karena babun itu menyerang, Zoro terpaksa melawannya. Santuari. Tapi sayang si Zoro belum cukup kuat mengalahkan mereka. Tak lama datanglah seseorang ke area mereka. Dengan kehadiran pria itu, para babun langsung pergi. Yang ternyata ia adalah Mihawk. Sementara itu di kerajaan Torino, di mana para burung dan manusia bertempur terus, Chopper lagi-lagi hendak dimasak oleh para manusia di sana. Sampai-sampai di pantat Chopper terkena panasnya air. Untungnya, para manusia itu sadar bahwa Chopper bukan rusa biasa dan bisa berbicara, dan mereka mengobati luka Chopper. Bukannya mana kak? Misalnya obat mujarab itu membuat Chopper tertarik mempelajarinya, tapi kata orang-orang itu mereka kesulitan untuk meracik obatnya, karena tumbuhan yang mereka jadikan obat berasal dari pohon tinggi yang dihuni oleh para burung raksasa. Itulah alasan mereka selalu berperang dengan para burung. Saudara mereka terjangkit penyakit yang mana tanaman obatnya tumbuh di atas pohon sana. Dan burung-burung itu menghalangi mereka untuk mengambilnya. Mendengar itu, Chopper berusaha menghentikan aksi perang yang dilakukan para manusia di sana. Ia akan mencoba berkomunikasi dengan para burungnya dan naik ke atas pohon. Setelah sampai di atas, Chopper berusaha berbicara dengan burung-burung itu. Namun si burung malah menyerangnya. Peperangan mulai terus terjadi, dan alhasil Chopper menahan serangan roket para manusia. Karena semangat Chopper yang terpental jatuh diselamatkan oleh bayi burung dan induknya. Di sanalah si induk itu memberitahu faktanya pada kawanannya yang lain. Pada akhirnya para burung itu mulai mengerti. Setelah diterjemahkan oleh Chopper, burung-burung itu menyerang para manusia juga memiliki alasan. Burung itu menyukai benda bercahaya dan mereka mengumpulkannya dari seluruh dunia. Tapi suatu hari banyak manusia yang merusak sarang mereka demi mengambil harta itu. Sehingga burung-burung lebih waspada terhadap manusia. Tapi sekarang para burung itu mulai paham mengenai para manusia yang hidup satu pulau bersama mereka. Dan sekarang mereka bisa hidup bersama. Tadi mana? Singkatnya, Chopper mendapati surat kabar dan kaget akan isinya.
Sedangkan Nam yang saat ini berada di Wetteria turut mempelajari ilmu cuaca. Ia disuruh mencangkul dan menanam bibit cuaca. Tak lama datanglah surat kabar. Tentu saja Nami langsung buru-buru membacanya. Di Pulau Bowen di mana Usopp terdampar, ia malah semakin gendut dan malah makan terus. Ia juga belum menyadari isi dari surat kabarnya. Di kerajaan Kama Bekas, Hanci sudah sepenuhnya ngelekol. Tapi setelah membaca surat kabarnya, make up yang ia gunakan langsung luntur saking kesalnya isi berita itu. Di Tequila Wolf, di mana Robin berada, ia dan para budak lainnya berhasil diselamatkan oleh para revolusioner. Para anggota revolusioner itu mengetahui siapa Robin karena mereka sudah lama mencarinya. Mereka juga berniat mengajak Robin pada pemimpin mereka. Tapi Robin sempat menolaknya sebelum orang-orang itu memberikan sedikit informasi soal Mugiwara. Di pulau masa depan Bulgimore, Frankie sudah mendapatkan energi koala pada laboratorium Dr. Vegapunk. Surat kabar pun tiba-tiba tercetak di laboratorium itu. Sedangkan di pulau Namakura, Brook terus menulis alunan lagu pada kertasnya. Ia pun tak sengaja membaca koran yang jadi tumpuannya menulis lagu. Balik ke Zoro dan Mihawk. Setelah Mihawk tahu bahwa Zoro dipantulkan oleh Kuma, ia pun memberitahu bahwa Luffy ikut peperangan besar di Marineford dan menyaksikan kakaknya sendiri mati di hadapannya. Zoro, begitu juga dan lainnya terkejut dan merasa sangat kasihan pada kapten mereka. Mereka sangat ingin berada di sisi sang kapten untuk menyembuhkan luka fisik dan mentalnya. Anyu shinatta. Sedangkan di sisi Lau, ia dan krunya yang gabut sembari mancing melihat pemandangan di mana si King sedang bertaruh. Iya, ternyata kematian si King itu disebabkan oleh sang raja kegelapan Rayleigh. Semuanya pun kaget. Rayleigh ternyata memang hendak ke Amazon Lily. Namun kapalnya rusak kena badai dan ia memilih berenang melewati Campbell. Tentu saja itu mengejutkan bagi mereka karena hanya Rayleigh lah yang bisa melakukan semua itu. Selain itu, tujuan Rayleigh ke sana untuk menemui Luffy. Di sisi Hancock dan Yomba, mereka dalam perjalanan sembari membawa makanan untuk Luffy. Luffy dan Jinbei akhirnya kembali ke Teluk, tapi di sana hanya ada Rayleigh saja. Katanya Lau dan lainnya sudah pergi. Luffy pun langsung menanyakan soal teman-temannya. Barangkali salah satunya sudah di Sabaudi. Tapi kata Rayleigh mereka sama sekali belum ada yang ke sana. Kedatangan Rayleigh juga mengejutkan Jinbei. Tak disangka Jinbei bisa bertemu dengan sang legenda Raja Kegelapan. Lau yang sudah pergi langsung tersenyum. Ia yakin pasti akan ada sesuatu yang mengejutkan yang akan terjadi karena ulah Margadi. Balik Luffy dan lainnya, Hancock dan Yomba telah sampai dan bertemu Rayleigh. Bukannya menyapa Rayleigh ataupun basa-basi, Hancock malah malu-malu pada Luffy. Luffy pun akhirnya bisa makan banyak hasil masakan dari Hancock. Rayleigh juga memberikan titipan surat dari Sheki untuk Yomba. Dan kata Yomba, Sheki masih saja sama sejak mereka tinggal di Amazon Lily. Diberitahu juga bahwa Rayleigh, Sheki dan Yomba memiliki peran saat Hancock dan dua adiknya kabur dari perbudakan Tenryubito. Sekarang masalahnya di mana mereka akan menyembunyikan Luffy. Menurut Rayleigh, Amazon Lily adalah tempat teraman karena ia sendirilah yang diberitahu oleh orang yang menerbangkan Luffy. Ternyata saat Kuma mendekat pada Rayleigh saat itu, Kuma mengatakan bahwa dirinya adalah anggota revolusioner dan Kuma sebenarnya sedang menyelamatkan semua kru topi jerami. Kuma juga sempat menemui Rayleigh bahwa kesadarannya tak lama lagi menghilang. Intinya Rayleigh mengetahui banyak hal dari Kuma. Bahkan informasi Impel Down dan perang Marineford pun ia tahu. Uniknya berkata bahkan Sheki bahwa Hancock membantu Luffy karena ia mencintainya sangat akurat. Setelah itu Rayleigh pun menyarankan suatu hal pada Luffy daripada Luffy menuju Sabaudi kembali. Tapi sebelum itu kita beralih ke keadaan Usopp. Dia yang tahu Luffy sedang masa-masa kritis terus berusaha keluar dari pulau itu. Namun mau seberapa banyak usaha Usopp keluar pulau itu, ia terus balik lagi ke tengah. Nah pulau itu bisa memakan sesuatu yang ada di atas datarannya. Bukan sekelas monster laut saja, jadi santapan pulau itu. Sementara di Wetteria, Nami yang juga sudah tahu kabar Luffy terus berusaha keluar dari pulau langit. Ia merampas beberapa barang dan membajak balon udara yang sedang diteliti para kakek-kakek tersebut. Karena balon udaranya error, ia pun kembali jatuh. Dan akhirnya ia dipenjarakan di sana. Nami dicap sebagai kriminal oleh mereka, tapi kakek Haredashi berusaha untuk mengerti apa yang terjadi padanya. Setelah mereka mengerti dan melihat Kapten Nami di koran yang dibawanya, mereka membuka kurungan Nami. Si Nami malah langsung kabur begitu saja sembari membawa Haredashi. Arigato! Di Pulau Balgimore, Frankie juga malah marah-marah pada keadaan karena ia tak bisa keluar dari pulau itu. Karena kapal angkatan laut berlabuh di sana sebulan sekali.
Menurut si kakek, jika Frankie benar-benar ingin keluar dari pulau, mereka harus memiliki kapal dengan fitur pemecah es. Karena Frankie terus marah-marah, si kakek menyarankan Frankie untuk ke lem Vegapunk lagi. Kemungkinan di sana ada kapal dengan fitur tersebut. Dengan nekat, Frankie langsung ke sana. Si kakek juga sudah ngewanti-wanti Frankie untuk tidak sembarangan memencet tombol. Bisa saja lab itu meledak. Kedatangan Frankie membuat angkatan laut sekitar memburunya. Setelah masuk pada suatu ruangan, Frankie malah memencet tombol darurat dan tentunya ledakan terjadi. Di Pulau Kuraigana, runtuhan kerajaan Shikeharu, ada satu kastil yang utuh dan digunakan seseorang. Di dalam sana sudah ada Perona yang menangis karena kata Mihawk, Moria telah mati. Kabar itu juga tertera di koran yang Mihawk baca. Tak lama Zoro yang baru bangun dari pingsannya datang pada mereka. Ia terus menanyakan keberadaan Luffy karena ia akan menyusulnya. Namun Luffy belum mengetahui keberadaannya. Zoro pun akhirnya pergi dari sana. Setelah sampai di area hutan, Zoro kembali diserang para babun-babun itu. Lebih mengejutkannya lagi, babun itu sekarang bisa meniru gaya bertarung Zoro. Karena Perona gak mau tinggal di kastil itu bersama orang dingin seperti Mihawk, ia pun mencari Zoro. Sedangkan Mihawk masih teringat tekad Zoro di masa lalu. Singkatnya, Mihawk pun menemui Zoro yang sedang bertarung. Ia menguji kesetiaannya pada Luffy, tapi Zoro tak akan bisa mengalahkan mereka. Karena babun itu adalah human drill, di mana mereka bisa meniru setelah melihat. Sejak 7 tahun yang lalu, ketika peperangan terjadi di pulau ini, para babun itu menyaksikan peperangan yang dilakukan para manusia. Alhasil mereka jadi bisa menirunya. Mihawk juga menyarankan Zoro untuk kembali ke kastil saja, tapi Zoro malah terus kekeh ingin pergi. Di Pulau Namakura, Brook masih sibuk menulis nada lagu. Setelah selesai, kertas nada lagu yang Brook tulis malah dianggap jimat oleh para sekte setan itu. Brooknya ada rasa tangan panjang yang kembali berulah. Setelah tahu itu hanyalah kertas lagu, mereka jadi putus asa kembali. Untuk menaikkan asa para sekte sesat itu, Brook pun memainkan musiknya. Anehnya, musik itu membuat jiwa para sekte itu membara dan berani melawan para ras tangan panjang. Akhirnya, 3 orang itu berhasil mereka tangkap. Awalnya mereka hendak dibunuh, namun Brook menahannya. 3 orang yang ketakutan pada Brook itu langsung meminta maaf. Tentu Brook memaafkannya, bahkan mengeluarkan mereka. Tapi nyatanya Brook malah diculik oleh 3 ras tangan panjang itu. Chotto matte. Sonoban. Balik ke Rayleigh dan lainnya. Ternyata saran Rayleigh adalah kembali ke Marineford. Di sana, pasti banyak reporter dan tugas Luffy adalah memberikan kode informasi pada teman-temannya lewat para reporter itu. Luffy pun menyetujui saran dari Rayleigh dan akan kembali ke Marineford. Singkatnya, mereka berhasil membaca kapal angkatan laut. Dengan kapal angkatan laut itu, mereka bisa masuk ke gerbang keadilan Marineford karena memakai suara angkatan laut di kapal itu. Di kerajaan Torino, Chopper sudah memutuskan untuk pulang ke Sabaudi karena kabar yang ia terima. Dengan segala kelengkapannya, Chopper diantar oleh burung yang terbang dengan cepat. Namun di tengah perjalanan, Chopper kembali mendapat koran dan kaget membacanya. Di sisi Robin, ia berhasil diselamatkan para anggota revolusioner. Dia juga mendapatkan hadiah dari bocil yang menyelamatkannya. Robin sangat dihargai oleh para anggota revolusioner. Karena bagi mereka, Robin dianggap cahaya revolusi. Mereka juga meminta Robin menemui pemimpin mereka yaitu Dragon. Awalnya Robin menolak kalau ia tahu Dragon adalah ayah kaptennya sendiri. Tapi karena para anggota ingin mengantarkan Robin ke Sabaudi, Robin pun dengan senang hati menerima tawarannya. Singkatnya adalah perjalanan mereka mendapatkan koran. Koran itu diserahkan pada Robin. Robin pun tersenyum membaca kabar itu. Di kerajaan Kamabaka, Sanji yang sudah kembali jadi normal terus berselisih dengan Caroline. Mereka pun dikagetkan dengan adanya kapal angkatan laut yang mendekat. Yang ternyata itu adalah Ivankov beserta para pasukannya. Awalnya Sanji terpesona oleh Ivankov mode wanita, tapi setelah berubah jadi pria, ia kembali marah-marah. Sanji tahu bahwa Ivankov adalah orang yang bersama Luffy di Marineford, makanya itu ia menanyakan kabar kaptennya. Tapi di sini Ivankov tak mempercayai Sanji karena wajahnya sama sekali tak ada di daftar kru topi jerami. Karena Sanji kesal Ivankov tak mempercayainya, dia pun menantang Ivankov dan akan merampas kapalnya dengan berduel. Tapi karena level Sanji masih cetek, ia pun kalah dengan mudah. Karena kasihan, Ivankov memberi koran pada Sanji. Tak lama Ivankov dihubungi oleh Dragon. Selain mereka udah tukar kabar, Ivankov menanyakan pendapat Dragon bahwa anaknya sudah diketahui oleh publik. Dragon membiarkannya karena anaknya sudah besar dan bisa memilih jalannya sendiri sebagai bajak laut. Banyak sekali yang akan mereka bicarakan.
Selain mengenai soal kuman, Dragon juga akan memanggil seluruh komandan pasukan revolusioner di seluruh dunia. Karena kematian Shirohige sangat berdampak besar pada dunia, dan pasti pemerintah dunia merubah pergerakannya. Beralih ke Marineford, beberapa reporter di sana terus meliput sisa-sisa peperangan kemarin. Di Marineford sedang dibangun ulang. Tak banyak pasukan inti di sana, karena setelah perang berakhir, perangkatan laut sibuk menangani para bajak laut yang menggila. Shirohige saigo no kotoba ni shokatsu. Tatakae kai de umi ni chirabatte. Wah. Mereka pun difokuskan pada sebuah kapal angkatan laut yang pergerakannya aneh. Setelah ditelaah, ternyata mereka adalah Luffy, Jinbei, dan Rayleigh. Tentu saja mereka terkejut dan menyerang. Ipannya. Sini waktu ini. Perangkatan laut belum tahu tujuan mereka ke sana, sedangkan Rayleigh dan Jinbei bertugas menahan Luffy membunyikan Oxbell. Siap. Setelah membunyikan lonceng itu, Luffy memberikan duka dan penghormatan terakhirnya pada Shirohige dan Ace. Lalu semua reporter tertuju padanya. Setelah mereka pergi, semua media terus berasumsi, dan tentunya ini jadi berita besar yang tersebar ke seluruh dunia. Kono kyuji wa mokutou to Funen no aksi Luffy juga terus diperhatikan oleh para Gorosei. Selain itu, mereka juga membahas 3 kursi Shichibuka yang kosong, di mana Jinbei dan Kurohige yang berkhianat dan Moria yang mati. Tentu mereka terus mencermati ini semua, terutama Margadi yang selalu memberikan mereka masalah. Sedikit menyoroti Sengoku, ia sedang berbincang dengan Kong. Di sana, Garp katanya mengundurkan diri dan lebih memilih untuk melatih prajurit muda. Begitu juga dengan Sengoku yang akan melakukan hal yang sama. Era bajak laut sudah berganti, maka mereka juga harus digantikan karena sudah terlalu berumur. Sengoku juga ingin merekomendasikan Aokiji untuk menggantikan posisinya. Di ruang medis, Koby menanyakan keluhannya pada dokter, karena ia bisa mendengar suara banyak orang dengan jelas. Menurut si dokter, itu adalah Haki, dan Koby harus melatihnya atau menemui Garp sebagai pengajar mereka. Setelah Aokiji pulang dari tugasnya, ia baru tahu kabar bahwa Luffy masih hidup. Kebetulan ia sedang bersama dengan Kapten Smoker. Ternyata Smoker meminta Aokiji untuk memindahkan dirinya ke G5, cabang kelima Marines Angkatan Laut di dunia baru. Tujuannya untuk mempermudah menangkap targetnya. Berita Luffy yang membunyikan lonceng di Marineford bahkan sampai tersebar ke dunia baru. Eustace Kid juga cukup terkesan padanya, karena setelah peperangan yang Luffy ikuti, bondingnya pasti jadi yang tertinggi di antara generasi terburuk. Mama Hashiroshin Amakara. Nanda kalau meminta otoris takabakar. Deji juga sama, karena para anggota generasi terburuk sudah memulai perjalanan di dunia baru, mereka juga mengalami masalah masing-masing. Hawkins juga membantai pulau yang menginovasi Voltan. Roach juga mengarah ke pulau yang terus menyambar petir. Tak lupa ada nenek-nenek aneh di sana. Luxo, Europe, agak kembali ke Grand Line di pulau terpencil. Kabaji dan Moji menangisi bagian ternyata masih hidup. Mereka pun menggabungkan kekuatan dengan para tahanan Impel Down yang bagi bawah. Bagi dan Alvida juga terkejut karena si Luffy masih berani bunyikan lonceng ke Marineford. Tapi wajar karena bapaknya Luffy adalah Dragon dan kakeknya Garp. Bagi mikir mungkin Rayleigh yang sekarang bersamanya adalah pamannya juga. Bagi pun menerima surat dari pemerintah dunia yang Galdino bawa. Isinya membuat terkejut Galdino, tapi di sini belum diberitahu apa isinya. Ponden Jani. Beralih ke Sabaudi Archipelago. Nama Luffy benar-benar dikenal di sana. Kapal mereka juga berkali-kali hendak dijual oleh perampok. Untungnya, Duval dan pasukannya menjaga kapal itu. Ya lupa, Cheki, Hachan, dan Kemi ikut menjaganya. Tak lama, Kuma pun datang dan mengejutkan Duval. Untungnya, Sheki menenangkan Duval dan lainnya, karena Kuma pasti berada di pihak mereka. Di Alabasta, Pel, dan Chaka berhasil membasmi beberapa bajak laut yang berusaha menyerang. Raja Cobra dan Igaram juga berharap para bajak laut sama seperti Luffy.
Selain itu, kabar Luffy balik ke Marineford membuat Vivi dan Karu terus-terusan menelaah tato di lengan Luffy yang menjabarkan 3 days 2 years. Di sebuah pulau dengan kota yang kecil, Crocodile dan Desbones juga mendapatkan kabar itu. Masih dengan muka bengisnya, Crocodile dan Desbones berniat pergi ke dunia baru sekarang. Eroga. Oreno. Muchiro. Berita tentang Luffy juga tersebar ke kampung halaman semua kru Mugiwara. Luffy ni wa それぞれの故郷へだれ. Sembari menangis, Dadan dan semua keluarganya menunjukkan kabar Luffy yang masih hidup pada markas Ace Sabo Luffy bahwa pengorbanan Ace tak sia-sia. Sisi Luffy yang ada di kapal Hancock bersama Rayleigh dan Jinbei berharap teman-temannya mengerti pesan yang ia buat di lengannya. Seperti ucapan Rayleigh bahwa para kru pasti mengerti. Ternyata satu persatu kru Mugiwara mengerti pesan yang dimaksud oleh kaptennya. Joke. Hah? Luffy. Doka. Suka. Doka. Semoga. Betul Luffy. Apa? 知らないで勝手なんだか。なるほど。わかりました。Ini寝てんだ。Tidak sekarang. Di saat semuanya mengerti berbeda dengan Zoro, Perona memberitahu pasti ada sebuah pesan dari Luffy untuk semua krunya. Tapi sekuat apapun Zoro mikir, ia malah kepikiran kalau si Luffy gak mungkin sepintar itu buat bikin pesan. Di saat semua bajak laut mencari One Piece dan para generasi buruk sudah berada di dunia baru, Lau malah santai di Grand Line. Menurutnya, akan lebih efektif menunggu para bajak laut lain saling membunuh. Ia hanya menunggu waktu yang tepat. Di dunia baru, di pulau bersalju, X-Drake dan krunya menelusuri pulau itu. Tak lama penjaga pulau itu datang. Ia mengatakan bahwa pulau itu adalah daerah teritori dari Yonko Kaido. Dan ia malah mengajaknya keluar. Shiga hayai. Mizurashi Johnny. Masih di dunia baru, tepatnya di pulau mesin seming, Apo dan krunya sedang mengalahkan para babi hutan. Karena mereka banyak, Apo pun berlari, namun anehnya mereka larinya sambil terbang. Hal itu disebabkan oleh pulaunya yang aneh. Di dunia baru, Teach dan semua krunya sedang menunggu sesuatu. Marinefordでルミは愛着とがあってんだよ、お前ら。好きだせよ、船長かぶち殺しますよ。目のすべてをしべ、先がもったいね。そうそう、船出てくる。Omorinimu, mereka sekarang butuh sebuah kapal untuk berlayar. Awalnya Teach berniat menukarkan Bonnie ke angkatan laut dengan sebuah kapal untuk mereka. Tapi yang datang malah Akainu. Duda. Akainu nggak nozondenin dayo, sehingga mereka harus kabur dari sana. Kurohige wa Tanga. Di Merijoa, Doflamingo melaporkan hasil kerjanya membunuh Moria. Namun Moria ternyata malah menghilang dengan kekuatan bayangannya. Zombie ni demo natte wae, shoushi ni noru nuttara, ore wa ii. Semua kru topi jerami awalnya akan balik ke Sabaudi. Tapi karena pesan dari kaptennya yang menunjukkan pengubahan rencana, yang mana awalnya 3 hari untuk kembali ke Sabaudi dan berubah menjadi 2 tahun. Para kru pun memanfaatkan waktu itu untuk mengupgrade diri mereka masing-masing di tempat mereka terdampar. Contohnya seperti Chopper, ia balik lagi ke kerajaan Torino karena di sana banyak tumbuhan yang perlu diteliti lagi dan obat-obatan suku di sana cukup unik. Chopper juga diajak ke perpustakaan besar para suku itu. Ia sangat bahagia, walaupun agak mewek karena harus bertemu Luffy dan lainnya 2 tahun mendatang. Di Weatheria, Nami yang diam karena sudah paham pesan dari Luffy meminta maaf pada semua kakek di sana. Ia juga akan tinggal di sana sementara untuk belajar segala hal tentang cuaca. Waduh, hatashi o irasite kudasai. Tada, bro. Iroiro aru no yo. Sore hori tada yoi. Toki ni se. Uso. Wongi oko. Dengan segala permohonan Nami, ia memohon pada Haredashi untuk menjadikannya murid di sana. Tentu saja kakek Haredashi menerima Nami untuk jadi muridnya. Hanta.
Di Baltimore, ternyata Frankie kagak mati dan muka robotnya rusak. Ia pun mulai akan serius mengembangkan tubuh cyborgnya di laboratorium Vega Pang dan tinggal sementara waktu di sana. Nohoda. Kankaran ningen saigomada. Kokone? Doki-doki di Kamabaka, Sanji makan bersama Ivankov. Ivankov agak kepo pada koran soal Luffy yang Sanji baca. Sanji pun memberitahu bahwa ia menerima pesan tersembunyi yang Luffy berikan untuk teman-temannya saja. Saat mencicipi hidangannya, hidangan itu terasa enak di mulut Sanji. Ivankov pun memberitahukan hal itu, bahwa yang Sanji makan adalah hidangan penambah kekuatan. Karena tertarik, Sanji ingin mempelajarinya. Tapi Ivankov tak menerima. Karena untuk belajar resep itu perlu jadi Okama. Karena tak mau, Ivankov menantang Sanji saja. Jika Sanji berhasil melawan semua Newcomer dan ahli-ahlinya di pulau ini, ia berhak meminta apapun dan mendapat resep rahasia itu. Tapi sebagai gantinya, para Newcomer di sana akan terus berusaha memakaikan gaun pada Sanji. Sanji akan benar-benar kalah jika ia kembali menjadi Okama. Tentu ini jadi bentuk latihan bertarung untuk Sanji dan menerimanya. Kototoki. Oh, makin. Don't get it, that's. 이놈 리벤징을 이셔리스 Zeptini Kas di kerajaan Tehna Gehna, si Brook malah dijadikan bahan tontonan karena aneh masa tengkorak bisa hidup. Setelah tahu pesan dari Luffy, Brook pun bersemangat. Ia malah mengeluarkan gitar dan membuat semua audiensnya menari dengan karya barunya berjudul Born to be Wild. Terus tenang kairarena gue tau. おかし、これを克服できたとき。Robin juga sama. Ia yang hendak pergi merubah pikirannya setelah tahu pesan dari Luffy. Ia akan menemui Dragon dan ikut bersama anggota revolusioner. Di Pulau Boin, Usopp juga sama. Ia terus berlari untuk mengecilkan tubuhnya setelah tahu pesan dari Luffy. Ia akan terus bertambah kuat dan meminta Herakles melatihnya untuk menjadi yang terkuat. Dengan senang Herakles langsung jadi mentor bagi Usopp dan mengenalkan biji bernama Pop Grain yang katanya bisa tumbuh dengan instan. Di Pulau Kraigana, Zoro bersujud pada Mihawk untuk menjadikannya murid. Mihawk malah mengusir Zoro karena hal tersebut memalukan. Mihawk memuji tekad Zoro untuk mengalahkannya, tapi Zoro malah memohon untuk jadi muridnya. Tentu hal itu terdengar konyol. Zoro juga mengakui bahwa ia telah mengalahkan semua babun. Dan ia masih bertekad untuk memenggal kepala Mihawk walau ia dilatih oleh Mihawk sendiri. Baka sih. Mihawk pun bersedia melatih Zoro walau ia sendiri sudah tahu bahwa ada yang lebih diprioritaskan Zoro selain ambisinya sendiri. Setelah Zoro pergi berdua dan dirawat Perona, Mihawk pun tahu bahwa jika orang seperti Zoro sedang mengesampingkan harga dirinya, pasti demi membantu orang lain. Bagaimana namanya kita tadi? Singkatnya, pelatihan Zoro pun dimulai. Saat mereka keluar kastil, Mihawk memberitahu Zoro bahwa Yakis besar di sana telah menguasai apa yang telah dilakukan Mihawk, sehingga levelnya jauh berbeda dari Yakis yang Zoro kalahkan. Tanpa basa-basi, ia pun memulai perlawanannya. Intinya, semua kru Mugiwara memfokuskan diri mereka pada pelatihan khusus masing-masing. Mereka akan bertemu di Sabaody 2 tahun mendatang dan memulai perjalanannya di dunia baru. Di sisi Luffy, Jinbei akhirnya pamitan pada mereka untuk pulang ke Fishman Island. Mereka saling mengucapkan terima kasih. Singkatnya, Luffy dibawa Hancock dan Rayleigh ke Pulau Rukaina untuk latihan. Setelah sampai untuk membantu latihannya, awalnya Hancock akan memberi makan setiap hari pada Luffy, tapi dilarang oleh Rayleigh karena hal itu terlalu memanjakan Luffy. Akhirnya mereka pun berpisah di sini. Rayleigh dan Luffy masuk ke hutannya. Setelah masuk, hanya mereka berdua lah manusia di hutan itu. Kata Rayleigh, dulu ada peradaban di hutan ini, namun musnah karena tak bisa bertahan hidup. Hutan yang alamnya liar dan keras ini cocok untuk latihan Luffy. Dengan kemampuannya, bahkan Rayleigh dapat tahu ada sekitar 500 jenis makhluk hidup. Luffy pun kepo kenapa bisa Rayleigh tahu jumlahnya. Disinilah Rayleigh mengenalkan kekuatan Haki. Haki to you. Sembari menjelaskan Haki, ada gajah yang gedenya 5 kali lipat dari biasanya.
Menurut Rayleigh, haki adalah keberadaan, semangat, ataupun gertakan. Hal itu tak ada bedanya dengan indera yang dimiliki manusia normal. Pokoknya, untuk menguasai itu perlu tidak adanya keraguan. Sorengat siosada. Ada dua haki yang menonjol. Untuk menunjukkannya, Rayleigh memprediksi gerakan gajah itu dengan akurat. Note watashi no tamao mini. Solo kemampuan itu adalah kemampuan yang mampu merasakan keberadaan sesuatu dengan kuat. Kemampuan itu dinamai Kenbun Shoku Haki. Jika kemampuan ini mampu ditingkatkan, maka Luffy bisa mengetahui keberadaan lawannya yang tak terlihat dan berapa jumlah mereka, atau menebak gerakan mereka selanjutnya. Di Skypiea, Kenbun Shoku Haki disebut dengan mantra. Yang kedua adalah Busho Shoku Haki. Kekuatan ini sama seperti layaknya menggunakan zirah tak terlihat. Untuk menunjukkannya, Rayleigh menahan serangan gajah itu dengan telapak tangannya dan gajah itu terpental. Jika kemampuan ini terus ditingkatkan dan semakin keras zirahnya, maka akan berguna untuk menyerang. Selain itu, Busho Shoku Haki juga efektif untuk melawan para pemakan buah iblis. Makanya Rayleigh bisa berduel dengan Kizaru. Biasanya pemakan tipe Logia merasa kuat karena elemen pada tubuh mereka. Tapi dengan Busho Shoku Haki, mereka dapat menyerang para tipe Logia itu. Uniknya, kemampuan ini juga bisa ditransfer ke media tertentu. Misalnya anak panah satria wanita. Itulah dua tipe haki yang menonjol, Kenbun Shoku dan Busho Shoku. Selain itu, di dunia ini hanya ada beberapa orang yang bisa menggunakan tipe haki selanjutnya. Untuk menunjukkannya, Rayleigh menjatuhkan gajah itu tanpa penyentuhnya. Kemampuan itu untuk mengintimidasi lawan dan disebut Houshoku Haki. Orang-orang dengan nama besar seringkali menggunakan kekuatan itu. Akan tetapi Houshoku Haki ini tidak bisa dipelajari, karena kekuatan ini adalah semangat yang dimiliki oleh penggunanya sendiri, dan hanya bisa digunakan dengan mengembangkan kemampuan diri. Luffy juga pernah melakukannya, maka dari itu Houshoku Haki Luffy sudah bangkit. Tapi jika kemampuan itu belum bisa dikontrol, maka efeknya akan mengenai diri sendiri ataupun orang-orang di sisi penggunanya. Suga! Luffy pun kagum dengan kemampuan itu, dan dia mulai paham. Orang-orang seperti Shanks, kakeknya, Enel, Hancock, dan lainnya ternyata menggunakan kemampuan tersebut. Kaninem Konde King sembari makan, Rayleigh bersedia mengajarkan dasar-dasar tiga haki itu pada Luffy. Tapi kebanyakan orang hanya memilih mempelajari satu tipe haki saja yang menurut mereka berguna. Dengan begitu, mereka dapat fokus dan memperkuat salah satunya. Rayleigh pun berdiri dan akan mulai pembelajarannya. Tapi Luffy meminta waktu sebentar. Tashka, kokah? Dia pun ke sebuah tunggul teraman di hutan itu dan menyimpan topi simbol dirinya dan bajak lautnya. Tak lupa, ia menyimpan Vivre Card-nya juga, menandakan bahwa bajak laut topi jerami akan beristirahat dalam perjalanannya selama 2 tahun untuk mengembangkan dirinya masing-masing. Dan anime One Piece sebelum time skip pun bersambung.